Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang bagaimana Al-Quran memandang harta, sebenarnya ini adalah pembahasan yang cukup panjang, tapi akan saya sampaikan beberapa ringkasan-ringkasan poin-poinnya bahwa Al-Quran itu sangat objektif sekali ketika Al-Quran menyampaikan bagaimana orang kafir dalam memandang harta dan bagaimana orang beriman memandang harta. Jadi ada harta dalam perspektif orang kafir, ada harta dalam perspektif orang beriman. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat banyak hal dan kita bisa mengukur diri kita. Berarti saat ini cara saya memandang harta dan berinteraksi dengan harta itu sesuai dengan cara pandang orang yang tidak beriman atau cara pandang orang beriman. Contohnya, ketika berbicara tentang cara mendapatkan harta, gitu ya, maka Quran berbicara tentang orang kafir yang menghalalkan segala cara, ya kan? Lalu Quran mengatakan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kan gitu ya, orang-orang beriman jangan kalian memakan harta harta orang lain itu dengan cara batil. Cara batil itu macam-macam, ghosab, mencuri, kemudian mengambil yang bukan haknya, merampas, menipu, curang dan seterusnya, banyak hal, ya gitu ya. Jadi cara mendapatkannya saja Quran menyampaikan bagaimana orang beriman mendapatkan harta dan bagaimana orang kafir itu mendapatkan harta, ya gitu ya. Kemudian dalam cara memandang harta, ya, Quran mengungkap bagaimana orang tidak beriman itu memandang harta, bahwa harta itu adalah indikator kemuliaan, gitu ya. Makanya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Orang manusia itu kalau dapat nikmat, dapat uang, dapat rezeki, dia mengatakan Allah memuliakanku. Tapi kalau dia tidak mendapatkan itu semuanya, diuji oleh Allah dengan kesempitan-kesempitan, maka dia mengatakan Allah menghinakanku. Sebenarnya itu poinnya bukan untuk dirinya, bahkan itu dia gunakan untuk sebagai kacamata untuk melihat orang lain, bahwa orang lain itu mulia kalau dia punya harta. Iya. Orang lain itu tidak mulia kalau dia tidak punya harta. Itu cara pandang orang yang tidak beriman, kan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Quran surat Al-Fajr ayat 15-16 berbicara tentang bagaimana orang kafir itu memandang harta. Oh, ternyata orang kafir itu menjadikan materi sebagai standar kemuliaan. Dan dia menilai orang lain itu dari standar hartanya. Kalau banyak maka dia mulia, kalau tidak banyak maka dia berkurang kemuliaannya. Adapun orang beriman, maka cara pandangnya terhadap kemuliaan berbeda. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan gitu ya. Atqakum, siapa yang paling bertakwa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bersemangat untuk menjauhkan dirinya dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Ya gitu ya. Dalam hal membelanjakan harta, Al-Quran berbicara tentang bagaimana orang kafir membelanjakan harta. Dan Quran berbicara tentang bagaimana orang beriman membelanjakan harta. Orang kafir gimana? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia bakhil, dia ajak orang-orang juga untuk bakhil. Ngapain sih? Sedekah-sedekah emang kayak udah kaya aja, kayak udah cukup aja, kayak udah mampu aja. Gitu itu contohnya. Adapun orang yang beriman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Yang difikirkan adalah siang hari bagaimana saya bisa berinfak, di malam hari bagaimana saya bisa berinfak. Kan gitu ya, walaupun ayat ini secara spesifik turun berkenaan dengan infaknya Abdurrahman bin Auf dan turun berkenaan dengan infaknya Imam Ali. Ketika Ahlus Suffah itu butuh makan, Abdurrahman bin Auf siang hari membawa berkarung-karung gandum. Dan ketika malam hari Imam Ali bin Abi Thalib membawa sekarung kurma untuk Ahlus Suffah. Maka Allah mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Bil-lail Ali bin Abi Thalib, bin nahar Abdurrahman bin Auf. Jadi dalam membelanjakan yang dia pikirkan apa? Yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Kalau yang dia beriman, yang dia pikirkan alladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan efek dari teori ekonomi yang disampaikan oleh Adam Smith ketika mengatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam itu terbatas, maka konsekuensinya apa? Harus bakhil. Kenapa? Karena kita punya unlimited keinginan. Iya.
dan kebutuhan-kebutuhan itu terbatas. Limited sources. Nah, gitu ya. Makanya apa? Kita harus bakhil. Kenapa? Karena yang ada saja nggak cukup untuk memenuhi keinginan kita. Efeknya kan ke situ. Tapi Islam tidak memandang harta demikian itu. Nah, gitu ya. Kaitannya contohnya, efek memaknai asal harta itu. Ya. Quran memotret bagaimana orang tidak beriman itu, bagaimana harta dalam perspektif orang yang tidak beriman. Asalnya dari mana? Quran mengangkat Qarun. Ketika Qarun ditanya dari mana ini semuanya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Oh, harta ini aku dapat karena ilmuku kok. Harta ini aku dapat karena apa? Karena kerjaku, karena profesionalitasku dan seterusnya. Nah, ilmin indi, karena ilmuku. Tapi Quran juga menghadirkan bagaimana asal harta dalam perspektif orang beriman. Dari lisan siapa? Dari lisan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku kufur dengan harta ini. Persepsi terhadap harta juga sama, Ustaz. Quran mengangkat bagaimana harta dalam perspektif orang yang tidak beriman. Kaitannya dengan masa depannya. Orang beriman mengatakan yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira, orang beriman mengira hartanya itu bisa mengekalkannya. Makanya dalam riwayat Sirah Nabawiyah pernah terjadi transaksi antara Walid bin Mughirah dengan salah satu orang kafir, yang orang kafir itu mengatakan, udahlah Walid bin Mughirah, kamu jangan takut neraka. Kalau memang neraka itu ada, nanti aku yang akan menanggung nerakamu, tapi kamu harus bayar. Kan gitu ya. Sehingga dia mengira dengan hartanya bisa membeli neraka Allah Subhanahu wa taala, dia bisa selamat dari negaranya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah bayar orang untuk disiksa atas dosa yang dia lakukan. Kan begitu. Terjadi itu. Ya, sebenarnya yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya bisa mengekalkannya. Itu benar dalam perspektif orang beriman, karena ternyata harta yang bisa menyelamatkan dirinya. Kalau dia wakafkan, dia infakkan, dia sodakohkan, dia berikan fisabilillah, maka harta itu yang kemudian akan menyelamatkannya. Adapun orang yang beriman, begitu melihat fungsi dari harta itu, bukan hanya untuk mengekalkannya, ya, tapi bahkan harta itu menjadi sebab dia dekat dengan Tuhannya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan habis, dan apa yang kalian sedekahkan di sisi Allah, maka itulah yang akan kekal dan membuat kalian kekal di dalam surga. Yaitu kekal dengan harta dalam perspektif orang yang beriman dan perspektif orang yang tidak beriman. Ya gitu ya. Nanti masalah efek motivasi juga sama. Orang kafir motivasinya dapat uang banyak itu apa? Kaya raya itu apa? Quran mengatakan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir wa tafakhurun bil amwal. Ya, berbangga-bangga dan seterusnya. Tahu-tahu sudah mau masuk alam kubur. Kan begitu. Adapun orang-orang yang beriman, motivasi dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Ya. Dan yang terakhir, efek dari harta itu, Ustaz. Efek dari harta itu. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang tidak beriman dipotret oleh Al-Quran, begitu mendapatkan harta, istaghna. Maka dia angkuh, ya, dia merasa cukup, dan dia tidak butuh panduan-panduan wahyu dari langit. Makanya kita mendapati kebanyakan penentang dakwah Nabi, mulai zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah al-mutrafun, adalah orang-orang yang Allah bukakan dunia untuk mereka. Ya, kenapa? Karena dengan dibukakan dunia itu kemudian berefek negatif padanya, menjadikan dirinya merasa cukup. Begitu merasa cukup, maka dia tidak membutuhkan panduan dari langit. Adapun orang-orang yang beriman, ya, maka begitu Allah bukakan dunia untuknya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, maka harta itu akan memberikan efek kedermawanan dalam dirinya.